Iya, iya, sudah. Tak record tuh. Oke, oke, Kak. Oke. Assalamualaikum, Pak Tri. Halo, Pak Tri. Cek, cek, cek. Sepi. Halo. Halo, Pak Tri. Ya, halo. Eh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Tri. Ya, halo. Cek, cek. Umi habis, Umi. Habis. Halo, Patri. Ya, halo. Jelas Itu suara jelas saya? itu. Udah jelas, Sar? Jelas? Kita suara tadi jelas. Oh iya, kita juga sudah kedengaran di sini. Oh, ya. Jadi bisa dimulai. Aduh. Jadi kita mulai, Patri. Oh, siap, siap. Umi. Oke. Ambil deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa dan telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati udara dan oksigen gratis dari Allah, dan salam serta salawat pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara-saudara, nah sekarang kita berada di sesi kedua dalam rangka to International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Ini jadi kita sudah ada dalam sesi kedua, mengingat tinggal 9 hari lagi menjelang kegiatan besar kita, yaitu International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Students. Nah, sekarang saudara-saudara kita sudah terhubung dengan Pak Tri Sadur Rahman HM Kahrawi SHMH. Kita diskusi ringan, Pak Tri. Ya, insyaallah. Mengenai tentang sosial dan humaniora berkenaan dengan interaksi kemasyarakatan, masyarakat, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat untuk kegiatan kita di tanggal 23 sampai tanggal 25 ini bekerja sama langsung atau kolaborasi dari STIGDI Kota Makassar dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan juga kegiatan kita malam ini itu langsung live di Facebook. Jadi untuk di Zoom ini kita cuma berdua, Pak Tri, tetapi kita live di Facebook dan diskusi kita nanti bisa ditonton di Facebook seperti itu. Baik. Nah, siap. Insyaallah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Pak Tri terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan, atau mungkin ada pembahasan materi yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat saya silakan, Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukralillah, nastaghfirullah, nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam berbahagia ini
kita diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi keilmuan ada, baik yang sudah kita pelajari maupun proses untuk kita pelajari. Tapi yang paling penting adalah mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Untuk ala mempersingkat waktu, terima kasih kepada Master of Ceremony yang pada malam hari ini yang menemani kami. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada malam hari ini, yang pertama temanya tentang pandangan Darud Dawah wal Irsyad terhadap pembelajaran online di masa pandemi. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam menghadapi Corona atau COVID-19 dalam hal ibadah sehari-hari. Jadi insya Allah dua ini akan kita bahas pada malam hari ini. Jikalau memang waktu berkenan, insya Allah kita akan berlanjut. Baik, kita masuk yang pertama, pembahasan yang pertama tentang pandangan Darud Dawah wal Irsyad terhadap pembelajaran online selama COVID-19. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini, ada beberapa kegeseran. Kegeseran ini bisa dikatakan jauh, bisa juga dikatakan dekat. Kenapa bisa dikatakan jauh? Jauh dikarenakan pertemuan antara guru dan murid sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena melalui sistem online atau daring. Ini terasa jauh karena berbicara tentang keberkahan keilmuan yang akan kita dapatkan itu sangat berbeda seketika kita bertemu langsung dengan melalui perantara. Meskipun ilmunya itu bisa tersampaikan. Dan kenapa juga bisa terasa dekat? Dekat karena tidak ada alasan untuk tidak belajar. Apakah musibah apapun itu, selama nafas ini masih bisa menghirup udara segar, kenapa tidak? Why not? Kenapa untuk tidak belajar meskipun kita terkena musibah? Ya. Adapun yang perlu dipahami di sini, ini menjadi sebuah dilematik. Salah satu contoh dilematik di sini adalah yang baru-baru viral di YouTube, si Tante Lala. Nah, Tante Lala ini dia mengajarkan anaknya begitu pusingnya. Padahal kenapa pusing? Itu gara-gara tugas yang diberikan oleh gurunya. Kalau kita baru pikir, gara-gara Pancasila ya, pada saat itu yang diajarkan yang menjadi pir itu karena Pancasila. Dia mengatakan ketuhanan yang mana. Padahal jelas-jelas ibunya mengatakan yang maha, tetapi kedengarannya yang mana. Yang perlu kita pahami di sini bukan persoalan viralnya, tapi apa hikmah di balik video yang viral ini. Hikmahnya adalah satu, tidak ada alasan untuk tidak belajar selama kita ingin mau belajar terus-menerus. Hikmah yang kedua, bahwa orang tua akan sadar diri bahwa mengajar itu tidak semudah yang selama ini para orang tua selalu menjustifikasi gurunya bahwa ini anakku kenapa bodoh, ini anakku kenapa nakal. Nah, dengan adanya pandemi ini, membuat seluruh orang tua itu menjadi sadar diri bahwa mendidik anak itu tak semudah apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka ucapkan. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, yang tadinya orang tuanya sedikit memperhatikan anaknya dalam pembelajaran, dengan adanya pembelajaran daring ini, perhatian orang tua semakin maju. Semakin tinggi, semakin pesat, tetapi terkendalanya karena tidak semua orang tua itu memiliki latar belakang yang sama. Latar belakang yang dimaksud di sini adalah pendidikannya orang tua itu berbeda-beda. Ada orang tuanya prof, ada orang tuanya dokter, magister, sarjanawan,
Tetapi perlu diketahui, tidak semua orang tua itu sama. Ada orang tuanya bahkan hanya sekolah sampai SD. Ada orang tuanya bahkan tidak sekolah sama sekali. Ini yang perlu dipahami, yang juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat dari pembelajaran daring ini, tidak semua orang memiliki yang namanya gadget. Karena tidak semua, ini persoalan yang paling penting. Karena orang tidak bisa pembelajaran daring kalau tidak ada gadget. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ada gadgetnya, tidak ada pulsanya. Kira-kira bisa enggak? Mana mau HP-nya iPhone, kalau tidak ada pulsa datanya, enggak bisa Pak daring. Nah, sekarang yang perlu, ini kami sampaikan supaya semoga siapa saja yang melihat pembahasan kita malam hari ini bisa sampai kepada pemerintah kita, sehingga pemerintah kita lebih, bukan tidak memperhatikan selama ini, tetapi apa yang kami sampaikan ini supaya lebih lagi memperhatikan pendidikan anak-anak bangsa kita. Kemudian berbicara tentang pembelajaran, ini juga perlu diketahui bahwa saya teringat dengan guru saya yang mengatakan, jangan di mana saja Anda berada, silakanlah tuntut ilmu. Tetapi jangan yang didapatkan itu ilmu saja. Kapan kalau ilmu saja yang Anda dapatkan, maka bisa jadi Anda mendapatkan musibah. Kenapa bisa musibah? Salah satu contohnya, yang banyak di penjara bukanlah orang yang bodoh, bukanlah orang yang dungu, tetapi orang yang di penjara itu kebanyakan 90% adalah orang-orang yang berintelektual. Seorang sarjanawan, seorang magister, doktor, profesor, bahkan profesor. Kenapa demikian? Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang memiliki pemikiran yang luar biasa, orang yang dianggap cerdas oleh bangsa, justru mereka yang paling banyak masuk penjara? Kenapa masuk penjara? Karena yang mereka dapatkan bukan hanya ilmu. Yang mereka dapatkan hanya ilmu maksud saya. Tetapi sebenarnya dalam menuntut ilmu yang dicari itu adalah keberkahannya ilmu. Beda orang yang mendapatkan ilmu, beda orang yang mendapatkan berkah ilmu. Kenapa berbeda? Tidak semua orang yang berilmu itu dikatakan berilmu. Tidak semua orang yang berilmu dikatakan berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dalam bahasa Arab dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti pengetahuan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ilmu itu dari kata bahasa Arabnya, dari kata alima. Dari kata alima ini terdapat 3 huruf. Yang pertama adalah ain. Kenapa di sini ain? Ain ini bentuknya menganga. Kenapa dia menganga? Karena beginilah prosesnya orang yang belajar. Sebagaimana hadis mengatakan, barang siapa yang tidak menuntut ilmu, maka dia akan berdosa. Bagaimana caranya dia tidak berdosa? Maka dia harus belajar. Ternyata di dalam ajaran agama Islam kita, berdosa juga meskipun dia sudah belajar. Kenapa bisa? Karena ada tingkatan yang kedua. Apa? Setelah dia belajar, dia akan berdosa apabila dia tidak menyampaikan atas apa yang dia ketahui. Bagaimana caranya tidak berdosa? Berarti menyampaikan setelah belajar. Ternyata di dalam ajaran agama juga mengatakan, barang siapa yang sudah belajar, menuntut ilmu, dan sudah menyampaikan atas apa yang dia pelajari, dia juga akan berdosa selama dia belum mengamalkan dari atas apa yang dia pelajari. Ternyata ini belum akhir. Karena ada tingkatan yang keempat. Apa tingkatan yang keempat setelah belajar? Menyampaikan, kemudian mengamalkan. Ada yang keempat. Apa yang keempat? Ini banyak seorang ilmuwan yang belum sampai yang keempat. Apa? Yakni ikhlas. Banyak orang yang sudah belajar, sudah menyampaikan, sudah mengamalkan, tetapi keikhlasannya yang belum ada.
Maka inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh, saya mengutip ucapan Al-Mukarram Andekurita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, inilah yang disampaikan dalam kajian tafsirnya, bahwa menuntut ilmu itu seperti itu. Itu baru ain. Sekarang lam. Ain, lam. Bagaimana bentuknya itu lam? Lam itu bentuknya ke atas. Kenapa ke atas? Setelah dia melewati proses 4 tadi, proses pembelajaran yang 4 tadi, dia harus melalui yang namanya lam. Lam itu menuju ke atas. Artinya apa? Bahwa apa yang telah dia amalkan tadi berdasarkan keikhlasan, dia harus sadar diri bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Sehingga lam itu menuju ke atas, menandakan bahwa janganlah engkau sombong seketika Anda merasa pintar. Makanya peribahasa mengatakan, jangan merasa pintar, tapi di balik kalimat itu, Anda harus pintar merasa. Beda merasa pintar dengan pintar merasa. Makanya huruf yang kedua mengatakan, lam. Lam itu apa? Bahwa kita harus berpegang teguh. Kesuksesan kita, baik sukses atau belum sukses, kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki itu, semuanya milik Allah. Kemudian yang terakhir, huruf mim. Ain, lam, dan mim. Ilmu. Apa itu mim? Mim ini adalah, bagaimana bentuknya mim? Mim itu bentuknya ke bawah. Pertanyaannya, kenapa bentuknya ke bawah? Karena inilah yang dibilang baru orang yang berilmu. Orang yang berilmu apabila dia memiliki 3 huruf ini dalam dirinya. Ain, lam, dan mim. Mim itu kenapa hurufnya ke bawah? Itu menandakan bahwa setelah dia mengamalkan, dia tahu bahwa ilmu yang dia punya itu dari Allah. Tapi ada yang ketiga, yakni mim. Dia harus merunduk, dia harus tawaddu dari apa yang dia miliki. Makanya pepatah mengatakan, ilmu itu bagaikan padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tetapi toh nyatanya pada hari ini, sampai seterusnya, bahkan sebelum-sebelumnya, kenapa banyak seorang ilmuwan belum bisa dikatakan berilmu? Karena belum melewati ketiga huruf itu sendiri, ain, lam, dan mim. Adapun pembahasan yang kedua tentang bagaimana agama Islam kita, pandangan Islam terhadap COVID-19 di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan hari-hari. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Dulu, waktu belum COVID, contoh kecil, waktu saya imam. Kita sebagai imam memberikan aba-aba. Istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan saf untuk kesempurnaan sholat. Muncul tiba-tiba makhluk kecil yang bernama corona. Gara-gara corona, berubahlah ucapan. Luruskan saf, luruskan saf, selang-seling, dan jaga jarak. Untuk kesempurnaan salat. Ini sangat berubah, Pak. Tetapi, yang saya mau sampaikan pada hari ini, tidak usahlah kita mengatakan, termasuk ada salah satu masjid, tapi saya tidak usah sebutkan masjid apa namanya. Saya menemukan ada jamaah. Karena di masjid itu, dia sholatnya berjarak. Karena berjarak, jamaah tadi ini pas dia lihat masjid, dia lihat orang sholat berjarak, dia pulang tidak jadi pergi sholat. Ini masalah. Ya masalahnya bukan berjaraknya, tetapi orang yang tidak upgrade ilmunya di dalam beragama. Karena ilmunya mengatakan sholat itu harus rapat, lurus. Maka karena hanya ini ilmu yang dia pelajari, sehingga dia menyalahkan orang yang berjarak. Saya mau sampaikan pada malam hari ini bahwa tidak usahlah kita mengatakan bahwa sholat saya tidak diterima kalau sholatnya berjarak. Kenapa? Dulu kalau ada orang bercadar, itu jadi ungkapan. Sedangkan yang tidak menutupi aurat, tidak pernah dia apa-apain. Ini dulu. Sekarang, apa ya?
Bukan nih perempuan yang bercadar, laki-laki juga ikut bercadar sekarang, Pak. Bahkan kita sholat bercadar. Yang tidak pernah kita lakukan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa di dalam beribadah itu, tidak usah berpikir bahwa sholat tidak diterima. Kalau sholat itu menggunakan Skype, tidak sah sholat kalau sholat itu berjarak. Bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang, kalau kita itu tidak sholat. Itu yang salah. Bukan persoalan berjarak tidaknya. Karena semua memiliki dalil. Al-Quran mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ayat ini mengatakan ati'u. Kalimat perintah. Ati'u fil amar. Artinya taatlah. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa hanya dua yang patut tidak ada kesalahannya dari apa yang harus kita taati. Siapa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Tetapi redaksi ayat berikutnya yang ketiga. Wa ulil amri. Pertanyaannya, apa artinya ulil amri? Ulil amri artinya taat juga. Wa ulil amri, amri itu adalah pemerintah, berarti taatlah pada pemerintah. Tetapi ayat ini perlu kita ketahui, dia tidak mengatakan atiul amri, tetapi dia mengatakan wa ulil amri. Apa yang membedakan? Maksudnya di sini, kenapa tidak menggunakan kata atiu, kalimat taatlah? Karena bisa jadi putusan ulama kita, putusan pemerintah kita, itu bisa jadi keliru. Bisa jadi salah. Berbeda dengan putusannya Rasul. Semuanya benar. Makanya menggunakan kalau Rasul, wa ati'ur Rasul. Sedangkan setelah Rasul, dia hanya menggunakan ulil amri. Tapi sama-sama dari arti kata, artinya taat pada pemerintah. Sekarang, orang yang tidak mau sholat kalau sholatnya berjarak atau pakai masker dan sebagainya. Ulama itu, salah satu syarat menjadi ulama, minimal harus menguasai 5.000 hadis. Kita ini jangankan 5.000. Satu mau saja, itu pun setengah dilupa-lupa lagi. Paling kalau Allahur Rasul, selesai ini, langsung rawahu Tirmidzi. Sota. Bercanda ya. Ini salah satu contoh. Toh kenapa kita terlalu agresif kepada pemerintah? Sedangkan ilmu tak juga standar. Bilang lagi standar juga belum mungkin. Jadi, apakah itu, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sholat tidak berjarak, tidak mengikuti pemerintah, tetap dinarapatkan? Tidak salah juga. Kenapa tidak salah? Karena ayat ini mengatakan ulil amri, bukan atiul amri. Yang salah itu kalau tidak sholat. Masjid dihancurkan. Atau bikin masjid besar-besar tapi tidak ada orang yang sholat. Bisa jadi dia tomi azan, dia tomi qomat, dia tomi imam, dia tomi makmum, dia tomi juga nanti tutup ke masjid kah? Itu yang salah. Ya. Jadi, adapun yang kami sampaikan ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan supaya lebih berkembang, saya kembalikan kepada Mas Absarimani. Sempat ada hal-hal yang bisa menjadi masukan buat kami atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari dua pembahasan tadi. Insya Allah memiliki keberkahan atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin. Luar biasa, Patrik. Pembahasannya. Jadi ada dua pembahasan yang sangat menarik yang saya catat di catatan kecil saya, Patrik. Dan juga saudara. Ini terkait dengan dua pembahasan yang disampaikan oleh Patrik.
soal pembelajaran online di tengah pandemi dan juga soal pandangan Islam melihat aktivitas ibadah di tengah pandemi. Nah, jadi yang pertama dulu nih Pak Tri, kita mau diskusi soal pembelajaran online di tengah pandemi. Tadi disampaikan bisa disimpulkan ada positifnya, ada negatifnya juga. Betul. Soal pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, karena kita pakai media, akhirnya pertama selalu dipertanyakan ilmunya itu nyampe atau tidak ke mahasiswa kalau misalnya kita dosen. Nah itu jadi tanda tanya. Sedangkan mungkin sisi positifnya atau yang tadi disampaikan, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena ruang-ruang diskusinya sekarang dekat. Android ada, data ada ya. Kita bisa diskusi, kita bisa lakukan aktivitas intelektual kita. Nah, tapi yang saya mau soroti ini Pak Teh, soal pembelajaran ini yang sekarang banyak mahasiswa yang banyak mengeluh soal pembelajarannya atau konsepnya, idenya, atau pembahasannya, ilmunya itu tidak nyampe ke kita. Jadi kita cuma datanya formalitas saja, ikut pembelajaran online cuma formalitas saja. Nah, cara berpikir mahasiswa ini yang melihat bahwa biar kita ikut saja, yang penting kita hadir. Soal ilmunya, soal idenya, itu belakangan. Bagaimana Pak Tri melihat soal seperti itu? Iya. Baik. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik, tapi tidak kalah menarik yang bertanya. Ya, jadi ini persoalan mahasiswanya sebenarnya, bukan persoalan keilmuannya. Ya. Karena ilmu itu tidak pernah bermasalah. Ya, masalah selama saya jadi dosen maupun jadi saya mahasiswa, ya masalah itu adalah mahasiswanya, bukan keilmuannya. Iya. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya bilang tadi, banyak orang yang berilmu tapi bukan berilmu. Atau bukan seorang ilmuwan. Kenapa? Kenapa saya bahas tadi dari segi bahasa Arabnya? Ada ain, ada lam, ada mim. Karena ya kita terbuka saja terang-terangan. Jangankan mahasiswa, seorang profesor saja bisa jadi belum bisa dikatakan seorang profesor. Karena bagi saya, penilaian saya sebagai orang akademisi, profesor yang sukses adalah profesor yang mampu menjadikan satu orang saja minimal menjadi profesor. Itu dibilang profesor. Kemudian jawaban berikutnya. Ada regenerasi profesor Pak. Iya. Ini kita kepala aja yang botak ini tapi tidak profesor. Oke, baik. Itu. Oke. Ya, berikutnya. Yang bermasalah ini soal cara pandang mahasiswa bahkan dosennya ini melihat kehidupan new normal kita dalam aktivitas pendidikan. Ya. Tadi juga disampaikan Pak Tri, soal ada beberapa hikmah dari pembelajaran jarak jauh ini. Ya. Salah satunya itu apa istilahnya, orang tua bisa merasakan kesulitan menjadi guru kan. Diberikan contoh analogi soal Tante Lala tadi. Ya, tetapi lagi-lagi kita mau sorot soal ini, soal cara pandang masyarakat lagi. Karena kalau kita ingin lihat banyak gejala sosial terkait dengan pandemi, soal Tante Lala itu kalau orang mau tangkap, ternyata sulit juga jadi guru. Nah, kira-kira Pak Tri, soal seperti ini, apakah banyak dari orang tua yang merasakan hal semacam itu, bahwa ternyata menjadi guru itu sulit, atau sekedar karena ini aktivitas media sosial juga tidak bisa dihindari, seperti itu. Jangan sampai sekedar hanya ingin viral saja,
Ya. Ya, bagaimana Pak Tri melihat itu? Jadi pandangan saya terhadap apa yang diberikan pandangan oleh masyarakat umum, ya, yang pertama saya bilang tadi bahwa tidak semua orang tua itu memiliki latar belakang yang sama. Karena tidak semua memiliki latar belakang yang sama, otomatis caranya juga mereka mendidik anaknya juga tidak sama. Berbicara pertanyaannya tadi pandangan, apalagi pandangan sudah pasti berbeda, tidak bisa sama. Kenapa tidak bisa sama? Karena latar belakang orang tua yang berbeda. Saya bilang tadi bahwa ada orang tuanya profesor, ada orang tuanya doktor, magister, sarjanawan, bahkan ada orang tuanya tidak pernah sama sekali sekolah. Ini yang menjadi dilematik. Sedangkan pemerintah hanya mengatakan pembelajaran online, orang tua yang harus aktif. Semestinya pemerintah atau pihak sekolah itu diberikan, dia harus mendata mana orang tuanya ini yang latar belakangnya tidak ada pendidikannya. Sebenarnya kalau didata seperti itu, yakin dan percaya mereka pasti memberikan pembelajaran khusus terhadap orang tuanya yang memiliki latar belakang yang begitu jauh dengan orang-orang yang berpendidikan. Sekarang kan hanya satu kalimat, pembelajaran online. Diratakan semuanya, padahal latar belakangnya orang beda-beda. Ini dari segi cara menafsir, cara mentransferkan atau cara memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ekonomi yang berbeda. Karena ekonomi yang berbeda, apa yang bilang orang kampung? Biar misalnya tidak lulus. Biar misalnya daripada saya mendaki gunung baru dapat sinyal, nanti mati kak. Lebih baik saya di DO daripada malaikat yang DO kak. Iya. Kemudian masalah yang ketiga, saya pikir misalkan orang-orang tuanya yang kaya, mereka itu tidak berpikir bahwa ada ji mamanya, bisa aja Ki, ada ji uangku, bisa aja kasih privat ke anakku, tidak mau pusing. Padahal itu anak-anak. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya. Bukan orang yang mendidik anaknya sehingga dia sukses. Tetapi yang menjadi dilematik sampai hari ini, dari dulu sampai zaman corona, yang jadi masalah, kalau anaknya sukses, nih bapaknya, ini ibunya. Tapi kalau anaknya bikin masalah, gara-gara dosen nenjo. Gara-gara guruna. Ini yang menjadi dilematik. Tapi itu tidak bisa dirubah karena sudah berdarah daging. Ya seperti itulah jawabannya. Iya, baik. Itu menarik, Pak Tri. Jadi karena kebijakan yang sifatnya umum ini, sedangkan kondisi sosialnya berbeda-beda. Jadi ini jadi problem besar dan tantangan besar juga untuk masyarakat dan juga khususnya pemerintah. Tetapi ada hal yang luar biasa, artinya di tengah pandemi ini, itu tadi disampaikan juga sama Pak Tri tadi, bahwa kedekatan dan perhatian antara anak dan orang tua ini sekarang semakin dekat, makin erat. Waktu luang antara anak dan orang tua itu semakin banyak untuk membangun keakraban keluarga seperti itu. Tapi itu juga ada tantangannya juga tadi disampaikan oleh Pak Tri, bahwa soal data, mungkin ada datanya, ada pembeli datanya, tapi nggak ada Android-nya, nggak jalan juga aktivitas pembelajaran online-nya. Android-nya ada, tidak ada datanya, tidak ada juga, nggak bisa juga transfer atau aktivitas pembelajaran itu. Nah, kalau menurut Pak Tri sendiri, ini kan dari dulu, problem ini dari dulu, sudah banyak didiskusikan juga, keluhan-keluhan siswa dan orang tua, bahkan mahasiswa juga dan dosen, karena aktivitas pembelajaran ini. Apakah ini kan sudah ada bantuan juga dari pemerintah, kan? Ada beberapa instansi atau sudah beberapa sekolah yang sudah diberikan bantuan kuota seperti itu.
Nah, kira-kira ini sudah membantu aktivitas pembelajaran online atau seperti apa, Pak Tri? Iya, iya, iya. Oke, menarik. Tadi yang disampaikan kan hanya dua. Saya mau sampaikan ada yang ketiga. Ya, Tadi kan ada HP-nya, tidak ada kotanya. ya, Yang kedua ada kotanya, tapi apa? Yang ada. bermasalah itu adalah dia tidak tahu pakai HP Android. Ya, itu yang paling masalah itu, Pak Tri. Ini juga masalah ini. Tidak tahu pakai Android. Apalagi bilang Zoom. Paling lah bilang Zoom. Sebentar Zoom nah. Apa itu? Ya, ini sebenarnya kalau mau baik ya, mau baik. Makanya saya meminjam kalimat karya ilmiah. Karya ilmiah itu menggunakan dua kata yang berbeda. Apa? Kerjalah karya ilmiah yang baik dan benar. Beda kata baik, beda kata benar. Contohnya karya ilmiah. Ya, Dibilang baik karena baik isinya. Tetapi tidak dibilang benar karena metode penelitiannya salah. ya, Padahal baik. Tapi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena metode penulisannya yang salah. Ini sama dengan ini aturan-aturan yang ada. Aturan yang ada, mahasiswa dan dosen harus seperti ini. Ya, bagi saya ini kebanyakan hanya memberikan kritik, tidak ada masukan. Padahal kritik yang membangun itu seketika kritik yang dibarengi dengan masukan. oke. Ayo, online. Ini dana untuk beli kota. Itu kan masukan namanya. Ya, ya. Membangun. Iya kan? Apalagi ini membuat awal-awalnya corona itu yang membuat dilematik juga. Kita semua dikatakan di rumah aja. Berbeda dengan konsep menjemput rezeki. Ya, ya. Bisa kayak rezeki turun dari langit, langsung di rumah aja. Bisa jadi di rumah aja. Kalau si Pak Herman misalkan mau masak, ya dimasakkan oleh bidadarinya, kemudian kasih Kak, oke. Tapi kalau rezeki yang lain-lain, karena tidak mungkin Pak Herman juga setiap hari mau kasih saya makanan. Ya. Nah, berbicara tentang tadi pertanyaannya, bagaimana? Apakah sudah merupakan membantu dalam sarana prasarana karena sudah diberikan kota? Yang saya sayangkan, kenapa bukan dari dulu? Iya. Kenapa nanti orang krisis sekali nih? Lantas mau dia apa ilmu ini? Yang membuat dilematik juga. Semuanya sudah dibuka, terkecuali dunia pendidikan. Iya. Saya meminjam kata hukum, kalimat hukum mengatakan seperti ini. Ada apa? Tapi dibalik lagi pertanyaan yang kedua, apa ada? Ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Saya pikir semua sudah merasa, sudah pintar merasa dengan dua kalimat pertanyaan ini. Ada apa? Kemudian dibalik, apa ada? Kan seperti itu. Ini tidak perlu dijawab, karena semua orang sudah tahu jawabannya. Mungkin karena tidak ditahu jawabannya ada apa. Belum ada yang bisa bertanya apa ada. Ya, apa ada? Kenapa saya tidak bilang tidak perlu dijawab? Karena itu urusan pemerintah. Siap. Ada apa? Ini mereka yang tahu jawabannya. Seketika mereka memberikan jawaban, kita mengatakan apa ada yang seperti itu. Kan gitu. Siap. Okay. Nah, baik. Mungkin saudara-saudara yang lagi nonton di Facebook, di live Facebook kami, terkait dengan kegiatan kita di Road to SAIS 2020, mungkin ada yang mau bertanya, silakan komen di live Facebook kita. Nanti saya bacakan, nanti bisa dijawab oleh Patri. Oh ya, insya Allah. Nah, ini juga Patri, itu kan sangat menarik juga dan sangat-sangat luar biasa soal ilmu itu. Kita tidak sekedar mencari ilmu pengetahuan intelektual kita
akal kita bukan sekedar untuk dimaksimalkan, tetapi bagaimana kita cari berkah di ilmu pengetahuan. Nah, ini yang penting. Jadi ilmu yang didapatkan juga harus disampaikan. Ini kadang niat kita ingin menyampaikan, tapi lagi-lagi yang problem itu ada metode yang tidak diketahui metode penyampaiannya. Di lain sisi kondisi kita memaksa untuk kadang-kadang berpikir juga ingin menyampaikan ilmu pengetahuan. Kita mau sampaikan sama orang lain menggunakan aplikasi, contohnya kayak pakai Zoom, sedangkan banyak dari kita memandang enteng persoalan ini. Jadi hanya melihat saja tanpa ingin memetik apa ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, ini juga saya baru ilmu yang luar biasa dari Pak Tri malam hari ini dan untuk kita semua saudara-saudara. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu kita bukan sekedar belajar, bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar mengamalkan, tapi ada puncaknya, ada titik puncaknya, yaitu adalah ikhlas. Ini yang luar biasa. Kadang orang asik belajar, tetapi mentok di pembelajaran, tidak mau menyampaikan. Ada yang bisa belajar, menyampaikan, tapi minus di pengamalannya. Ketiganya terpenuhi, justru ikhlas yang jadi tanda tanya. Memang ikhlas ini yang luar biasa, Pak Tri. Nah, kalau dari Pak Tri sendiri, bagaimana ilmu pengetahuan kita bisa sampai pada titik keikhlasan? Nah, ini luar biasa. Bagaimana kita ilmu pengetahuan kita ini bukan sekedar dipelajari, kita juga bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar mengamalkan, tapi ada nilai keikhlasan yang kemudian di dalam aktivitas intelektual kita, Pak. Iya. Oke. Ini sebenarnya saya perlu revisi juga kalimat kata luar biasa. Iya. Karena saya pun ini adalah orang biasa. Si pembawa acara juga orang yang biasa. Dan orang-orang yang lagi menonton streaming malam hari ini orang-orang yang biasa. Tapi kalau kita menggunakan rumus matematika, minus tambah minus sama dengan positif. Artinya, biasa tambah biasa sama dengan luar biasa. Ya, oke. Berbicara tentang keilmuan, bagaimana untuk mendapatkan titik yang keempat, yakni keikhlasan. Berbicara tentang keikhlasan seperti surah Al-Ikhlas itu sendiri. Dari suratul Fatihah wa akhiratu suratul An-Nas, di awal suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul An-Nas, satu-satunya nama surah yang tidak ada ayatnya mengatakan nama surahnya, yakni surah Al-Ikhlas. Contoh, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, nas minal jinnati wan nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dia menyebutkan nama surahnya di dalam ayatnya. Tetapi berbeda seketika kita menyebutkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal ayat sampai ayat terakhir tidak terdapat kata ikhlas seperti nama surahnya sendiri. Maka ikhlas itu di dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa yang dibilang ikhlas tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan. Ini pembahasan tafsir. Adapun pembahasan dari tafsir yang lain, maka kita berbicara tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ini juga sebenarnya yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, bahwa banyak orang yang mengklaim haram menggunakan tafsir Al-Misbah. Pamaporang bos. Ada empengaka, sepurane sing ake. Minta maaf ke yang sebanyak-banyaknya. Kenapa kita langsung menjudge seseorang bahwa kitab itu adalah haram? Kalau padahal di dunia intelektual mengatakan semakin banyak membaca, maka kita akan semakin bijak di dalam menanggapi sebuah masalah yang ada.
Yang dibilang disiplin ilmu, seketika dia juga disiplin dalam ucapannya. Seketika Anda mengatakan bahwa kitab itu haram, apakah itu dibilang orang yang berakhlak? Apakah itu yang diajarkan Rasul? Makanya kalau kita bahas, berbicara tentang Piagam Madinah, ini ada kaitannya dengan Piagam Jakarta. Makanya Pancasila itu harga mati. Undang-Undang Dasar 1445 itu adalah harga mati. Kenapa harga mati? Kalau kita berbicara sejarahnya Rasulullah itu, Piagam Madinah disahkan oleh Rasulullah, sama butir-butirnya, mau mirip, mau sama dengan apa yang dijelaskan dalam Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ini karena saya berbicara tentang tadi tafsir Al-Misbah seperti yang di belakang saya itu, jadi saya bahas sedikit, saya mohon maafin. Ya. Berbicara tentang untuk mendapatkan titik keikhlasan, dalam tafsir ini dikatakan, dijelaskan bahwa cara untuk mendapatkan keberkahannya Allah Ta'ala, yakni dua tempat yang sama-sama senang. Hanya begitu dijelaskan, dua tempat yang sama-sama senang. Wah, berarti multi tafsir. Dua tempat apa yang dimaksud dalam tafsir ini? Ternyata, dua tempat yang dimaksudkan di sini, contoh. Saya seorang speaker, saya seorang pembicara malam hari ini, dan si Pak Herman sebagai Master Absarimani pada malam hari ini. Dua tempat yang dimaksud di sini, baik moderator maupun si pembicara, harus sama-sama senang. Karena dua tempat yang sama-sama senang. Kalau si Pak Herman dan saya saat senang juga, maka insya Allah pada malam hari ini, pembahasan pada malam hari ini, Allah akan memberikan kita tetes berkah yang insya Allah diridhoi olehnya. Amin. Bagaimana dengan di bangku sekolah? Ini sering terjadi dari dulu. Biasa ada guru pilih-pilih. Kalau mengabsen ki, aduh, kalau ada si baco ini ribu lagi kelas. Begitu juga dengan mahasiswa. Kalau misalkan pas saatnya masuk, dia mau kok cari tanah jajain jo, yang mau kok masuk, itu kan begitu. Baik mahasiswa maupun dosen, baik guru maupun murid, tidak boleh sama-sama macamlah. Anda suka dengan tidak suka, ajaran agama mengajarkan kepada kita dua kata. Apa? Sami'na wa ata'na. Dengarkan dan kerjakan apa yang disampaikan. 3. Contoh yang ketiga. Bagaimana kita mendapatkan keberkahannya ilmu yang kita dapatkan. Sekarang dengan dulu itu sangat berbeda. Lain bolu, lain cakala, lain dulu, lain sekarang. Kenapa berbeda? Dulu, kalau ketemu Ki Gurutta, kalau ketemu Ki Pak Kiai, ketemu Ki seorang alim ulama, 10 meter pas dilihat, tunduk-tunduk maki. Tidak berani Ki mandang itu Gurutta. Sekarang, kalau nalia Mi Gurutta, patatai Ki. Kenapa bilang patatai? Tapi Bang, selfie dulu. Patatai nyo. Kita pandang enteng namanya itu. Kenapa saya pandang enteng? Karena carata ini dijelaskan dalam hadis, namanya dalam ilmu hadis ini namanya muru'ah. Apa itu muru'ah? Kehormatan. Tidak salah Anda memanggil Gurutta, foto, selfie, tidak salah. Tetapi dalam ilmu hadis itu disalahkan. Kenapa disalahkan? Itu namanya muru'ah, kehormatan. Hilangi penghormatan terhadap Gurutta. Bagaimana bisa berkah ilmu di kampus yang kita anggap dosen itu yang pernah mengajar? Salah. Kenapa saya bilang salah? Sebenarnya dalam disiplin ilmu itu, etika di dalam berintelektual, selama dia bernama dosen, meskipun tidak pernah kita ajar, hargai kalau lewat kita di depannya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Saya rasakan sendiri. Kita kodan dosen, ketemu mahasiswa tabrak Ki di tangga. Bagus sih kalau minta maaf, kalau bilang ngapain? Ngapa kau melawan? Itu. Bagaimana mau berkah?
Kemudian, caranya untuk mendapatkan keikhlasan dengan keberkahan. Karena banyak orang yang berilmu terlalu mengandalkan dirinya. Tidak mengandalkan bahwa ilmu itu mutlak milik Allah. Makanya setiap kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengucapkan Shadaqallahul Adzim. Kenapa? Artinya itu segala maha firman-Nya itu semuanya benar dan tidak diragukan kebenarannya. Adapun yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya cuma mau mengingatkan bahwa sukses itu di masa muda, tapi jangan tunggu tua baru Anda sukses. Itu yang pertama. Saya ulangi, sukseslah di masa muda, tapi jangan tunggu tua baru sukses. Ngapain kita sukses kalau tua nih? Bukan jadi kita alami, anak-anak cucu. Kemudian yang kedua, bersyukurlah Anda. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah Anda, maka pasti Anda akan bahagia. Beda, Pak. Banyak orang bersyukur, ada bahagia baru mau bersyukur. Tetapi tidak mau bersyukur kalau tidak bahagia. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kesalahan dan kebenaran itu Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Kenapa ada perempuan? Karena adanya laki-laki. Ini kenapa dibilang kanan? Karena ada namanya kiri. Di dalam sebuah permainan. Karena dunia adalah sebuah permainan, tetapi yakin dan percaya, tidak ada orang yang mampu bermain terus. Adakah orang bisa bermain 24 jam? Tidak bisa, Pak. Meskipun, makanya dunia ini adalah sebuah permainan. Tetapi ingat satu hal, bahwa tidak ada yang mampu untuk bermain terus di muka bumi ini. Pesan yang ketiga, saya mau menyampaikan bahwa belajar agama, jangan pernah merasa puas. Usahakan haus terus. Gali terus. Supaya apa? Kalau mati ilmu tetap berjalan karena bermanfaat ilmu. Kenapa saya bilang belajar agama? Karena banyak orang tidak mau belajar agama karena seketika dia berbicara tentang agama, Nabi bilang apa? Dede, ustaz kacerama mising. Dia aja pergi sholat, kata mare. Ngapa mui? Suci kamma. Ini awal keburukan. Kalau mau dipikir ini hal yang kecil. Tetapi ingat satu hal, tidak ada yang dibilang dosa kecil. Karena kecil tambah kecil sama dengan besar. Sholat itu harga mati. Makanya saya mengatakan, biar Anda preman, yang penting hatimu beriman. Ustaz, saya nyambung ayam. Biar nih. Kalau sudah mau kasih berkelahi ayam, mau dengar di masjid bunyi, berhenti ke sabung ayam. Sholat mau dulu, sudah sholat sabung ayam lagi. Tidak apa-apa. Tapi kata tidak apa-apa, ini tidak berlaku sampai seterusnya. Berlaku supaya Anda itu bertahap. Makanya Al-Quran mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kapan? Persoalan kapan tidaknya bukan Anda yang tahu, tapi dirinya dan Tuhan. Makanya tidak ada orang yang mampu merubah manusia. Orang tuanya tidak mampu merubah sifat anaknya. Seorang suami, kepala keluarga tidak mampu merubah sifat istrinya. Seorang ibu tidak mampu merubah sifat suaminya. Karena kenapa? Di dunia ini tidak ada yang mampu merubah seseorang, terkecuali dirinya dan Tuhan. Terus, kenapa Pak Lesana bisa merubah? Bukan dia rubah. Kebetulan dia yang disuruh oleh Tuhan sebagai perantara untuk merubah manusia itu. Maka bersyukurlah Anda yang menjadi perantara. Perantara Zoom, bisa jadi. Adapun yang saya mau sampaikan bahwa belajar agama, tapi jangan belajar agama karena ingin menjadi ustaz. Jangan belajar agama karena Anda ingin menjadi seorang kiai. Jangan belajar agama karena Anda ingin menjadi seorang ulama. Tetapi belajarlah agama, yakin dan percaya dengan belajar agama, pasti Anda selamat di dunia dan akhirat. Apa yang kamu bimbing untuk istri dan anakmu, kalau bukan dengan agama, matematika tidak nyambung, Ki. Bahasa Inggris, apalagi.
Pasti dengan agama dulu, Pak. Tetapi ingat satu hal, bahwa agama itu selalu datang terakhir. Kenapa datang terakhir? Karena dia sifatnya melengkapi. Karena dia sifatnya Al-Furqan, pembeda dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya Al-Quran nama lainnya adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator. Maka mau dilanjutkan atau bagaimana ya, saya silakan. Iya. Baik, jadi ikhlas itu poin besarnya adalah itu rahasia Sang Maha Esa dengan orangnya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menilai seseorang ini ikhlas atau tidak. Betul. Yang penting tetap digaji. Itu haknya Allah. Dan ini juga sekaligus menjadi konfirmasi bahwa dalam dunia intelektual kita akhir-akhir ini, Pak Tri, adalah kenapa banyak dari kita yang sebagai sang penuntut ilmu itu banyak yang tidak mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan. Karena kita tidak menghormati atau mungkin tidak menghargai orang-orang yang profesinya telah banyak memberikan ilmu pengetahuan. Karena beliau-beliau yang kita hormati, yang kita banggakan, sehingga kita bisa jadi orang hebat, sehingga kita bisa jadi orang berintelektual, tetapi kita tidak menghargai jasa-jasa mereka. Itu tadi contoh kecil yang kemudian lumrah di dunia kampus, lumrah sekali di dunia sekolah, tidak menghargai orang-orang yang telah mendidik kita. Mahasiswa tidak menghargai dosennya, banyak yang seperti itu. Siswa yang tidak menghargai gurunya juga banyak seperti itu. Bicara, kemudian ini juga aktivitas sosial kita di tengah-tengah dunia pendidikan yang juga mulai bergeser. Soal kaitan dengan kultur kita sebagai orang Bugis Makassar, apa tabi? Itu yang kemudian banyak yang hilang sekarang juga itu, Pak. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana kelancaran dan bagaimana usaha kita, ikhtiar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Karena kita banyak tidak menghormati orang-orang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan. Dan juga poin penting adalah banyak yang melihat bahwa ilmu pengetahuan yang dia miliki hari ini itu murni karena ikhtiarnya. Tidak pernah melibatkan bahwa ini semua adalah milik Allah. Dan Allah cuma menitipkan ilmu pengetahuannya ke kita. Dan kita orang yang beruntung. Karena Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memaksimalkan salah satu potensi yang besar, yaitu akal. Dan juga memberikan ilmu pengetahuan. Menitipkan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, mungkin sedikit lagi, Patri, kita berikan lagi kesempatan kepada saudara-saudara yang lagi nonton di live Facebook kita. Mungkin ada yang mau bertanya berkenaan dengan kegiatan kita di sesi kedua, menjelang 9 hari lagi kegiatan kita di kegiatan International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Ini kegiatan besar nanti di tanggal 23 sampai tanggal 25, nanti akan live juga di Facebook dan juga akan disebar untuk link Zoom-nya seperti itu. Nah, ada juga nih Patri, soal problematika sosial hari ini di tengah-tengah pandemi. Dan tadi juga disampaikan tadi di sini juga sama Patri soal aktivitas peribadatan kita di tengah-tengah pandemi. Tadi rapatkan saf, luruskan saf dan dirapatkan itu sekarang berubah, Patri. Tadi disampaikan jaga jarak. Itu, ya. Tetapi yang masalah adalah bukan soal jaga jaraknya atau rapatnya saf atau pakai masker pada saat sholat dan tidak pakai maskernya, tapi yang salah ketika kita tidak sholat. Nah, itu yang berbahaya. Nah, tetapi ada tadi yang disinggung ini soal gejala-gejala sosial kita di tengah pandemi atau problem sosial kita di tengah pandemi tadi, bahwa banyak aktivitas yang kemudian dikontrol itu sudah banyak yang lanjut, tetapi dunia pendidikan kita ini masih jarak jauh, Pak. Padahal banyak aktivitas yang sebenarnya aktivitas kerja misalnya itu sudah banyak berlanjut di kantor-kantor, bahkan
kita lihat juga sekarang pemilu atau pilkada di beberapa wilayah di Indonesia itu banyak juga yang lanjut, tetapi aktivitas pendidikan kita ini masih harus melalui jarak jauh. Bagaimana Pak Tri melihat aktivitas intelektual kita yang kemudian mungkin sampai akhir tahun atau sampai awal tahun depan baru kita bisa bertatap muka dengan mahasiswa, bertatap muka dengan siswa. Nah, bagaimana melihat gejala-gejala ini Pak Tri? Oke, baik, menarik. Tadi dikatakan apakah ini sampai akhir tahun? Yang saya khawatirkan bukan persoalan akhir tahunnya. Kalau dibalik kalimatnya, tahun terakhir. Maksud saya tahun terakhir, kalau kiamat nih, mau di apa? Ya kan? Kalau akhir tahun itu, akhir tahun sih biasa. Kalau kita mengatakan akhir tahun, berarti ada tahun berikutnya. Tapi kalau malaikat sudah mengatakan tahun terakhir, itu yang jadi masalah. Iya. Oke. Kemudian tadi bagaimana pandangan saya terhadap ini sudah ada pemulihan dan sebagainya, sedangkan pendidikan itu sendiri kurang. Perlu diketahui bahwa saya hanya sempat khawatir. Kenapa bilang khawatir? Khawatir di sini bukan berarti sudah terjadi. Bisa jadi proses akan terjadi, bisa jadi tidak akan terjadi. Namanya juga khawatir. Kalau dalam undang-undang mengatakan asas praduga tak bersalah. Jadi kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini ternyata salah, ya saya mohon maaf karena ini adalah asas kausalitas, batal demi hukum. Ya. Kenapa saya bilang khawatir? Saya bilang khawatir di sini karena orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani dan sebagainya, mohon maaf kalau ada misalkan yang menonton di streaming pada malam hari ini ternyata ada agama yang lain, kami mohon maaf ya. Tapi inilah dunia intelektual, bebas berbicara apa saja. Kalau misalkan ada yang tersinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan karena itulah lumrahnya manusia. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, tidak ada terlepas yang namanya kekhilafan. Tapi tidak ada salahnya, namanya juga orang khawatir. Kekhawatiran saya itu ada 3. Bahwa negara kita ini akan dijajah melalui 3 hal. Yang pertama adalah dari segi pakaian. Dulu pakaiannya orang dulu, Pak. Penyanyi-penyanyi dangdut dulu sopan sekali, mana mau tidak berjilbab. Dulu orang di SMA pakai rok pendek memang. Tapi kalau jatuh pulpennya na pegang jika kancinnya. Sekarang tidak. Nah sengaja mentong buka di atas, baru sengaja kasih jatuh. Ini kan beda. Kenapa saya bilang dari segi pakaian? Dulu penyanyi dangdut tidak ada istilahnya celana 5 cm. Itu sejak kapan? Kalau tidak salah mulai dari tahun 2000-an mulai ada yang namanya celana pendek 5 cm. 5 cm mami ada apa ki guahir. Kenapa ada seperti itu? Karena memang kita dijajah melalui pakaian. Kenapa nak suka orang? Karena dengan memakai celana 5 cm, baru angkat sedikit sudah dibayar 5 juta. Sedangkan keekonomian di Indonesia kita ini sangatlah sedikit, sangatlah minim. Maka perempuan-perempuan yang ada, daripada saya tidak makan, apa sih susahnya pakai celana pendek? Maka mereka mau tidak mau pasti akan melakukan karena faktor ekonomi. Kekhawatiran yang kedua, makanan. Dulu, ulama-ulama terdahulu, cukup makan pisang sama ubi kenyami. Makanya itu orang kalau syukuran, pisang nak pakai. Kenapa? Alasannya 2. 1, murah. Yang kedua, makanannya para wali-wali Allah dulu. Makanya kalau orang syukuran itu pasti ada pisang. Nah, tapi kita tidak bahas di ranah situ. Ini hanya sekadar informasi. Karena kalau kita bahas itu panjang lagi kajiannya malam hari ini. Ya.
Yang saya mau sampaikan bahwa mereka ini menjajah kita, agama Islam, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia terbanyaknya agama Islam, penduduknya agama Islam. Makanya mereka menjajah yang kedua, yakni dari segi makanan. Dengan adanya makanan, contoh. Saya tidak usah sebut nama tokonya. Cukup saya sebutkan, gara-gara adanya ayam enak. Saya tidak usah sebut nama labelnya. Saya cuma mengatakan ayam enak. Dan harganya mahal. Gara-gara ada makanan seperti ini, sehingga anak-anak tidak mau lagi bersyukur kalau makan tempe tahu. Makanya kita di pondok dulu, apa makanannya ini? Sate. Nyaman nanti keren. Nyaman nanti puan. Ternyata, pas sampai di Jabo, Jasa Boga, sate betul, tapi bukan sate asli. Ternyata sate, nah maksud temanku, sayur tempe. Tapi ini, dengan adanya seperti itu, kita belajar yang namanya bersyukur. Coba dengan adanya makanan-makanan yang tadi saya bilang mahal, ayam enak, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mau lagi merasakan yang namanya makanan-makanan yang di kelas bawah. Ini bagi anak-anaknya yang lahir dalam keadaan sudah kaya, sudah mapan orang tuanya. Ini sangat berbahaya. Tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Sesuai kalau sekali-sekali makan nih ayam enak. Kalau ada sih rezekinya. Itu yang salah. Tidak ada rezekinya, utang kanan kiri untuk makan ayam enak. Itu yang salah. Tidak sesuai dengan ajaran. Kemudian kekhawatiran yang ketiga. Adanya internet. Dulu Pak, belum ada internet. Apa-apa, memang kita betul-betul antri dulu. Betul-betul antri dulu. Kalau ada mau dikerja di mana-mana, ya antri karena memang harus mengirim berkas pada tempatnya. Sekarang tidak Pak. Berkas, kirim berkas apapun, satukan satu file dalam PDF, kirim, selesai urusan. Kita diiming-iming dengan segala kemudahan. Tapi bagi saya justru ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya di mana? Dengan adanya internet, Pak. Anak-anak sekarang bisa membuka situs-situs yang dilarang. Emangnya orang tua mau kontrol 24 jam HP-nya? Tidak mungkin, Pak. Dulu, kalau orang taruhan atau pacaran, susah sekali mau ketemu pacarnya. Susah sekali mau ketemu calonnya. Kirim surat, itu pun kalau sampai. Kalau tidak, mau ketemu saja lihat mukanya susah sekali. Sebulan sekali dilihat, itu terus kalau ingat. Tapi ini bukan pengalaman pribadi. Pengalaman dia orang yang ceritakan, Kak. Bedanya di mana? Bedanya, sekarang orang Pak kalau rindu, sisa video call mami. Tapi apakah ini sesuai dengan syariat? Kita dijajah Pak dari segi internet. Ini peran kita agama Islam, apalagi kita stay DDI, Darut Dakwah wal Irsyad. Tempatnya orang yang betul-betul berintelektual, yang berwawasan agama yang sangat luar biasa. Jadi banggalah orang yang menjadi DDI. Iya. Bukan berarti tidak bangga menjadi orang DDI. Kalau pada kita bukan orang DDI, setidaknya dekat-dekat saja orang DDI, insya Allah Anda akan menjadi orang DDI. Bagaikan penjual parfum di depan stay DDI Makassar, ada itu penjual parfum, kata mereka, kalau mau harum, maka dekatilah penjual parfum, insya Allah, meskipun Anda tidak beli parfumnya, tapi setidaknya baunya akan terasa pada dalam diri Anda. Iya, cocok. Iya, baik Patri, ini luar biasa lagi. Materi-materi kita atau pembahasan kita, tapi tadi saya garis bawahi, mudah-mudahan ini bukan jadi tahun terakhir. Itu berbahaya. Amin. Nah, ini kita sangat berbangga juga tadi disampaikan oleh Patri soal aktivitas intelektual atau transfer ilmu pengetahuan di STAI DDI Makassar ini, Kota Makassar, sangat luar biasa. Salah satu contohnya ini adalah kegiatan kita. Dan tinggal 9 hari lagi, tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober 2020.
Nah, di sesi kedua ini kita akan bincang-bincang untuk mungkin setelah ini akan ada lagi bincang-bincang selanjutnya menjelang kegiatan kita nantinya. Insya Allah. Nah, oke, pertanyaan terakhir, Patri. Oke, Kita akhiri diskusi ringan kita. Insya Allah. Di ruang lingkup intelektual, di dalam ruang lingkup kampus kita, sekarang banyak aktivitas sosial, aktivitas sosiologisnya kita, terus ada lagi soal-soal kemanusiaan, humaniora. Ini menarik untuk dikaji atau menarik untuk diteliti. Untuk menambah kasana keilmuan, untuk menambah banyak lagi alternatif keilmuan kita. Nah, kalau dari Patri sebagai salah satu seorang akademisi, bagaimana kira-kira apa yang paling menarik menurut Patri untuk bisa kita geser pada apa yang paling menarik menurut Patri aktivitas sosial hari ini atau aktivitas kemanusiaan hari ini di tengah pandemi yang bisa kita geser pada taraf keilmiahan. Oke. Dalam sosial, tugas-tugas kita sebenarnya sebagai seorang ilmuwan, anggaplah sudah mencapai standar semuanya. Semoga, amin. Amin. Karena tidak ada yang mampu mengatakan bahwa saya ini adalah standar keilmuan. Yang saya mau sampaikan yang pertama bahwa tadi diminta apa pandangan saya terhadap sumbangsi kita terhadap sosial atau humaniora. Yang pertama yang dilakukan, membuat YouTube, gunakan sosmed untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dan benar. Contoh, kita ahli di dalam ilmu fikih, maka sampaikanlah ilmu fikih yang kita pahami, supaya masyarakat di luar sana, mereka bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kalau misalkan bidang kita adalah matematika, biologi, ya silakan. Silakan kita menyampaikan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tetapi jangan menyampaikan yang bukan bidang tak. Atau masih coba-coba dengan bidang yang lain. Jangan kita coba-coba. Karena berbicara di depan orang banyak. Kalau mencoba-coba di sekitaran kita, lingkungan kita, oke, tidak apa-apa. Karena itu belajar. Tapi jangan coba-coba seketika kita berbicara di tempat umum dan sebagainya. Itu yang pertama. Sampaikan gunakan sosmed yang ada. Yang kedua, jadilah seorang intelektual yang bijaksana. Bijaksana yang saya maksud di sini, jangan menganggap bahwa apabila ada keilmuan dari seorang keilmuan yang lain mengatakan bla bla bla, ternyata tidak sepaham dengan apa yang kita pelajari selama ini, jangan kita menjustifikasi bahwa apa yang dia pelajari itu, bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena disinilah letaknya kearifan, disinilah letaknya attitude kita di dalam disiplin ilmu, di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Tabe pamaporangka. Saya teringat dalam akhir ini, saya menceritakan sedikit cerita dari Al-Mukarram Andri Guruta, Guruta Sanusi Baco. Beliau ini cerita ini diceritakan oleh anaknya, Andri Guruta Dr. Nur Taufik Sanusi. Beliau menceritakan di saat dulu waktu beliau ajar di UIN Alauddin Makassar, beliau menceritakan waktu abahnya masuk di rumah sakit awal bros. Pada saat itu, Pak Dr. Nur Taufik ini bertanya kepada ayahanda tercintanya, Abah, bagaimana caranya ceramah di masjid yang sama, karena ini panggilan yang ke-30 kalinya. Apa kata abahnya? Adakah ilmu? Langsung dijawab bahwa adakah ilmu? Dalam hatinya anaknya mengatakan, wah, dia tidak jawab langsung, cuma dalam hati. Dia bilang, wah, ini abah keterlaluan. Hari-hari saya baca kitab gundul. Jangankan kitab gondrong, kitab gundul pun saya baca hari-hari. Saya ini dokter, saya ini calon anak yang akan meneruskan pesantrennya nanti. Kenapa abah mengatakan seperti itu? Dalam hatinya Gina jawab, langsung dijawab kontan oleh abahnya tercinta, yakni Guruta Sanusi. Apa kata Guruta? Nak, ketahuilah,
Siapa saja yang memanggilmu, tugasmu sebagai hamba yang penuh dengan, bisa jadi Anda penuh dengan amalan, bisa jadi penuh dengan pahala, bisa jadi juga penuh dengan lumur dan dosa dan noda. Tugasmu, seketika ada yang memanggilmu, tugasmu hanya datang di tempat acara. Mau 30 kali, mau 90 kali, mau ribuan kali, tugasmu hanya datang di tempat itu. Karena Anda adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempatnya di mana orang membutuhkanmu. Tapi ketahuilah, atas apa yang nanti Anda sampaikan, jangan andalkan dirimu, tapi minta sama yang punya ilmu. Makanya ini yang biasa saya pakai kalau saya berada di pengajian, termasuk stream malam hari ini. Ini yang saya pakai, seperti bagaimana yang diajarkan oleh Guru Tak Sanusi, jangan andalkan diri tak, jangan andalkan kepintaran tak, jangan andalkan intelektual tak, tapi meminta sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya meminta? Tapi etikanya apa? Berudu dulu. Kenapa berudu? Dengan berudu semua ini otak-otak kita ini akan lancar. Tapi sampai hari ini mana ada orang yang seperti itu? Sudah berudu, minta sama Allah. Dengan cara apa? Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Meskipun dalam tafsir dikatakan doa ini adalah doanya Nabi Musa pengusir para sihir. Bukan berarti kita membaca ini untuk mengusir sihir-sihir apa para penyihir yang menyaksikan kita. Bukan seperti itu. Ya. Kemudian, apalagi yang ketiga tipsnya, yakni mendoakan orang tua. Ini yang paling greget, sehingga peribahasa mengatakan king of the king. Apa itu king of the king? Birullah wa birul walidayah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Makanya saya selalu mengatakan, meskipun orang tuamu itu wafat, masih bisa Anda berbakti kepadanya. Bagaimana caranya? Anda belajar, amalkan dan niatkan ilmu yang Anda pelajari. Apabila berpahala, maka berikanlah pahala itu kepada orang tuamu. Ustaz, tidak ada pendidikanku. Kalau tidak ada pendidikanmu, maka tugasmu hanya berdoa. Ustaz, tidak ada kau tahu doa. Kalau tidak mau tahu berdoa, satu hal yang kau bikin. Kau tetap sholat, niatkan saja pahalanya untuk orang tua. Jadi paling penting itu adalah orang tua. Sebagai penutup, bahwa orang tua itu ada 3. Orang tua yang pertama adalah orang tua biologis. Dialah yang melahirkan kita. Orang tua yang kedua adalah untuk orang tua intelektual. Mereka lah yang melahirkan kita sehingga kita menjadi seorang mahasiswa, seorang sarjanawan, magister, dokter, bahkan profesor. Kemudian orang tua yang ketiga adalah orang tua, yakni mertua yang dijadikan orang tua. Banyak orang gampang cerai. Kenapa? Karena masih menganggap mertuanya hanya sebatas mertua. Kapan kalau kita menganggap mertua itu adalah mertua, yakin dan percaya, pasti ada batasan. Engkau, saya adalah menantu, dan Anda adalah mertuaku. Tetapi kalau mertua dijadikan orang tua, saya adalah menantumu, tetapi saya menganggap bahwa saya ini adalah anak darah dagingmu, dan engkau adalah orang tuaku. Dan mohon maaf bagi yang jomblo mendengarkan ini, tidak ada salahnya. Kenapa tidak ada salahnya? Sebagai bekalmu nanti ketika Anda berkeluarga. Sekian. Ya, baik. Menarik sekali diskusi kita malam ini. Dan juga yang masih menonton kita di live Facebook di malam hari ini. Tadi saya simpulkan poin besar dari diskusi kita soal aktivitas keilmuan kita. Jadi menuntut ilmu pengetahuan itu bukan sekedar memahami metodenya, tetapi ada hal yang paling penting, yakni soal etika intelektual, soal bagaimana etika kita menuntut ilmu, dan bagaimana etika kita menyalurkan ilmu pengetahuan sampai pada titik keikhlasan yang tadi disampaikan oleh Pak Tri. Nah, saudara-saudara, untuk kegiatan kita, Road to Isais, International Conference on Social and Humanity Approach to Islamic Studies. Bincang-bincang ringan, diskusi-diskusi ringan kita malam hari ini, mungkin sampai di sini. Kegiatan ini yang kemudian dipelopori oleh STAI DDI Kota Makassar bekerja sama dengan YIN Sultan Amain Gorontalo. Kegiatan yang sangat luar biasa, nanti di tanggal 23 sampai di tanggal 25 Oktober 2020. Nah, dan juga saudara-saudara yang mungkin masih menonton kita di Facebook, mungkin ada materi-materi atau hal-hal
berbau ilmu pengetahuan yang bisa nanti kita diskusikan dan ingin berpartisipasi di kegiatan kita, nanti bisa menghubungi dan bisa berbagi ilmu pengetahuan di kegiatan kita di ICSIS, International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Nah, terima kasih banyak Pak Tri, Saudara Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas semua pengetahuannya malam ini. Baik, mungkin sekian untuk saudara-saudara diskusi kita malam hari ini. Di tengah pandemi ini, banyak hal yang kemudian harus kita perhatikan, soal kesehatan, soal ekonomi, dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan. Yang paling penting adalah kesehatan kita harus dijaga. Keluar beraktivitas di keramaian, jangan lupa pakai masker, dan juga hand sanitizer yang lupa pakai. Itu yang paling penting. Jangan lupa dan sering-sering cuci tangan. Nah, mungkin pertemuan kita malam hari ini sampai sekian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Patri ilmunya malam hari ini. Dan sekian untuk saudara-saudara. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.